Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuri Zahra Maulidia dari kelas 11 jurusan Usaha Layanan Wisata SMK Negeri 4 Surabaya. Di sini kita akan membahas tentang tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan? Atau mungkin teman atau keluarga kalian sendiri sedang mencari kerja namun belum berhasil? Pengangguran bukan sekedar masalah individu, ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana pengangguran menjadi bagian dari ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Untuk ancaman, hal yang membahayakan eksistensi negara. T. Untuk tantangan, sesuatu yang menguji kekuatan dan ketahanan kita. H. Untuk hambatan, hal yang menghalangi pembangunan. G. Untuk gangguan, hal yang mengacaukan stabilitas. Nah, pengangguran masuk ke dalam kategori tantangan. Mengapa? Karena pengangguran bisa melemahkan ketahanan ekonomi dan sosial bangsa jika tidak ditangani dengan baik. Lalu, apa itu pengangguran dan jenis-jenisnya? Pengangguran adalah kondisi saat seseorang yang masih usia kerja dan mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan. Lalu ada beberapa jenis pengangguran yang perlu kita kenali. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Orang yang bekerja tapi tidak optimal, seperti membantu usaha keluarga tanpa dibayar. Yang ketiga, pengangguran musiman terjadi karena pekerjaan bersifat musiman, contohnya yaitu buruh tani. Yang keempat, pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, jenis-jenis ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan satu masalah tunggal, tapi kompleks dan menyebar luas. Lalu, apa yang menyebabkan pengangguran terus terjadi di Indonesia? Pertama, jumlah penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Kedua, kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, otomatisasi dan digitalisasi menggantikan tenaga manusia. Yang keempat, dampak pandemi yang membuat banyak usaha gulung tikar dan mengurangi tenaga kerja. Inilah sebabnya mengapa pengangguran dianggap sebagai tantangan nasional. Pengangguran membawa dampak serius. Yang pertama yaitu dampak ekonomi, yaitu turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan. Yang kedua, ada dampak sosial, yaitu meningkatnya angka kriminalitas, konflik keluarga, dan stres mental. Yang ketiga, ada dampak politik, yaitu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika dibiarkan, pengangguran bisa merusak struktural, sosial, dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan ini? Dari sisi pemerintah, yaitu menyediakan pelatihan kerja melalui BLK dan program Kartu Prakerja. Yang kedua, mendorong pertumbuhan UMKM dan mempermudah perizinan usaha. Dari sisi masyarakat dan individu, meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, mengikuti pelatihan online, berani memulai usaha sendiri. Pendidikan juga berperan besar. Sekolah dan perguruan tinggi harus menyesuaikan kurikulum agar lulusan lebih siap kerja. Pengangguran adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Tapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda seperti kita, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang. Mari kita jadi generasi yang mandiri, kreatif, dan tidak takut menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Bersatu hadapi tantangan, mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera. Terima kasih teman-teman semua dan sampai jumpa.